Untuk teman-teman yang masih remaja, banyak banget nih yang cari info seputar bagaimana sih sebenarnya cara untuk menambah tinggi badan. Nah, kalian sudah datang ke video yang tepat karena di video kali ini kita akan bahas cara-cara menambah tinggi badan. No hoax, teman-teman. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Fania Utami. Untuk teman-teman yang masih remaja, biasanya banyak banget nih yang cari informasi terkait dengan gimana sih sebenarnya cara menambahkan tinggi badan gitu kan. Ayo ngaku, kalian cari info itu juga kan, makanya nyasar ke video ini. Nah, pas banget nih karena di video kali ini aku mau bagi-bagi ilmu gratis lagi terkait bagaimana caranya menambah tinggi badan dan bagaimana caranya mengoptimalkan pertumbuhan dan pertambahan tinggi badan, teman-teman. Cara ini proven, no hoax. Aku benci banget sama hoax ya, misinformasi. Dan cara ini yang digunakan oleh adikku yang paling kecil yang masih SMA. Jadi awalnya dia itu yang paling pendek di antara kita 3 bersaudara. Tetapi sekarang dia adalah yang paling tinggi di antara kita bertiga, teman-teman. Ayo, mau juga nggak? Sebelum membahas cara-caranya, aku mau menyampaikan dulu nih ke kalian kalau misalnya cara-cara ini hanya bisa dilakukan oleh teman-teman yang masih dalam usia pertumbuhan, teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena ketika masih dalam masa pertumbuhan, di tulang-tulang panjang kalian itu ada yang namanya lempeng epifisis. Nah, lempeng epifisis inilah yang berkontribusi sangat besar untuk menambah tinggi badan kita semua. Tetapi dalam masa pertumbuhan, ketika lempeng epifisisnya masih terbuka, karena kalau sudah menutup, ya udah nggak bisa, teman-teman. Kalaupun nanti mungkin kalian dengar cerita nih ada orang-orang yang sudah tidak di dalam masa pertumbuhan tiba-tiba nambah tinggi badannya. Nah, itu nambahnya juga pasti nggak signifikan dan nambahnya itu bukan karena pertambahan daripada tulang panjangnya karena lempeng epifisisnya juga kan udah ketutup. Tapi pertambahan tingginya itu biasanya karena kontribusi daripada tulang belakang. Mungkin dia latihan olahraga yang membuat tulang belakangnya itu posturnya jadi lebih baik sehingga yang tadinya agak sedikit membungkuk itu jadinya tegak kan. Nah, ketika dia tegak, itu otomatis pasti tinggi badannya juga akan berubah, teman-teman, akan sedikit lebih tinggi. Tapi itu bukan karena pertambahan dari tulang panjangnya, karena lempeng epifisisnya sudah menutup. Pertanyaan, sebenarnya sampai usia berapa sih lempeng epifisis ini kebuka dan sampai usia berapa sih masa pertumbuhan ini masih terus berlanjut sehingga seseorang masih bisa tambah tinggi? Nah, jawabannya adalah sebenarnya ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Kalau misalnya pada perempuan, lempeng epifisisnya itu lebih cepat menutup, teman-teman. Tetapi kalau pada laki-laki, lempeng epifisisnya lebih lambat menutupnya. Sehingga juga ada perbedaan usia antara masa pertumbuhan perempuan dan masa pertumbuhan laki-laki. Kalau masa pertumbuhan perempuan itu sekitar 18 tahun berhentinya, tapi kalau misalnya laki-laki itu masih bisa bertumbuh di atas 18 tahun dan berhentinya sekitar usia 21 tahun. Tentunya setiap orang unik dan setiap orang itu masih mungkin berbeda satu sama lain, teman-teman. Ada sedikit variasi terkait dengan usia pertumbuhan ini, tetapi tidak akan jauh berbeda. Misalnya ada perempuan usia 18 tahun, penasaran nih lempeng epifisisnya udah ketutup belum ya? Nah, terus kalian bener-bener penasaran banget nih. Sebenarnya bisa sih, bisa dicek dari rongsen, karena dari rongsen itu kelihatan lempeng epifisisnya masih kebuka atau sudah menutup. Tetapi pada kenyataannya di lapangan jarang banget sih yang melakukan ini. Karena sebenarnya rongsen tulang itu biasanya dilakukan dengan indikasi yang lain, teman-teman. Bukan semata-mata penasaran banget nih lempeng epifisisnya masih kebuka nggak ya? Jarang banget sih ada yang kayak gitu, teman-teman. Tapi kalau misalnya ditanya, bisa nggak sih sebenarnya melihat lempeng epifisis kita udah menutup atau belum? Jawabannya ya bisa, teman-teman, lewat rongsen tulang itu. Oke, sekarang langsung aja kita beranjak ke caranya bagaimana sih sebenarnya bisa menambahkan tinggi badan, teman-teman. Yang pertama, kalian harus menghitung dulu sebenarnya kalian bisa tambah tinggi sampai berapa sentimeter, teman-teman. Karena pasti setiap orang itu berbeda. Dan ini harus dihitung untuk jadi acuan strategi kalian kalau kalian memang serius ingin menambah tinggi badan. Ini ada rumusnya dan rumusnya nggak kaleng-kaleng, teman-teman. Rumusnya valid banget. Jadi rumusnya itu dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ini dia rumusnya. Nah, kalian bisa hitung di sini. Kalian juga harus perhatiin kalau misalnya rumus untuk perempuan dan rumus untuk laki-laki ini berbeda ya. Kalian jangan sampai kalian perempuan terus kalian ngitungnya pakai rumus laki-laki atau sebaliknya. Nanti malah jadi ngaco hasilnya. Pokoknya jangan ketukar ya, teman-teman. Memang nggak bisa dipungkiri ya kalau terkait dengan tinggi badan itu memang erat sekali kaitannya dengan
dengan genetik, teman-teman. Kalau nanti kalian udah hitung, terus kalian udah tahu nih kira-kira rentang kalian itu dari berapa sentimeter sampai berapa sentimeter, terus kalian juga cocokin dengan tinggi badan kalian yang sekarang, supaya kalian bisa tahu tuh target kalian harus nambah berapa senti lagi sih, supaya sesuai dengan acuan rentang yang udah kalian hitung itu. Kalau perbedaannya masih jauh dan kalian masih dalam masa pertumbuhan, maka jangan disia-siain teman-teman. Kalian benar-benar harus mengoptimalkan masa-masa emas kalian ini untuk meningkatkan tinggi badan kalian, teman-teman. Yang kedua adalah nutrisi. Nutrisi ini penting banget teman-teman perannya dalam penambahan tinggi badan. Misalnya contoh ya, kalian tuh tinggi badannya sekarang 140 cm. Terus kalian hitung yang tadi rumusnya. Ternyata rumusnya itu kalian udah dapet kalian bisa tambah tinggi sampai 180 cm misalnya. Terus ternyata ketika dalam masa pertumbuhan ini kalian tidak manfaatkan dengan baik, kalian malah tidak makan makanan yang bernutrisi, jadinya kalian nggak punya bahan bakar nih untuk nambahin tinggi badan kalian. Padahal kalian masih punya kesempatan untuk bisa tinggi badannya 180 cm. Nah jadinya sayang banget kan, nantinya bakalan mungkin tidak akan tercapai itu 180 cm. 160 cm aja udah syukur gitu kan misalnya. Makanya ketika kalian sedang masa pertumbuhan ini, kalian tuh harus memilah makanan dan minuman yang benar-benar nutrisinya itu bisa digunakan untuk memacu pertumbuhan kalian. Terus kira-kira nutrisinya apa dong? Nah betul banget, seperti yang kalian sering dengar, pasti kalian udah sering banget sih dengar ini, yang paling penting adalah kalsium. Kalsium itu penting, tetapi bukan itu satu-satunya nutrisi yang diperlukan ketika kalian ingin bertambah tinggi, karena ada nutrisi lainnya seperti misalnya vitamin D, terus juga vitamin A. Tetapi untuk pembahasan nutrisi ini lebih detailnya akan kita bahas di video lainnya. Kalau misalnya nanti udah ada videonya, akan aku taruh di sini linknya atau di description box di bawah ya. Jadi kalian cek, kali-kali udah ada gitu kan. Yang ketiga adalah olahraga. Aku yakin banget sih banyak banget dari kalian yang pastinya udah sering dengar informasi kalau misalnya olahraga itu penting banget dalam masa pertumbuhan, apalagi untuk menambah tinggi badan kan. Cuma pertanyaannya sekarang adalah sebenarnya olahraga yang seperti apa sih yang bisa memicu untuk pertambahan tinggi badan? Nah, olahraganya itu adalah seperti olahraga yang lompat-lompat nih misalnya teman-teman. Olahraga yang lompat-lompat itu kayak misalnya main basket atau juga skipping atau olahraga lainnya yang lompat-lompat. Karena itu dapat memicu lempeng epifisis. Yang keempat adalah menjaga postur tubuh yang benar teman-teman. Jadi kalau misalnya kita itu penting banget kan untuk menjaga postur tubuh, apalagi ketika sedang masa pertumbuhan. Kenapa? Karena ketika misalnya dalam masa pertumbuhan kalian malah jadi tidak menjaga postur tubuh dengan benar, terus kalian suka bungkuk atau kalian suka rebahan di sofa sambil main HP gitu kan, itu nantinya postur tubuhnya kan nggak bagus. Tapi nanti efek jangka panjangnya adalah karena kalian sedang dalam masa pertumbuhan, bisa jadi nanti malah tumbuhnya nggak bagus tulang belakangnya. Karena tulang belakang juga itu berkontribusi dalam pertumbuhan tinggi badan. Kalau misalnya kalian nanti dalam masa pertumbuhan posturnya nggak bagus, terus kalian tumbuhnya malah jadi bongkok gitu tulang belakangnya, karena kebiasaan kalian itu kan jadinya malah mengganggu pertambahan tinggi badan, jadinya tidak optimal. Makanya penting banget, apalagi sedang masa pertumbuhan kan, untuk menjaga postur tubuh kalian supaya posturnya benar gitu. Jadi harus tegap, nggak boleh yang bungkuk gitu, nggak boleh sering-sering juga rebahan tapi posturnya nggak bagus gitu teman-teman. Jadi penting banget. Oke teman-teman, itu dia cara-cara untuk menambah tinggi badan kalian ketika sedang dalam masa pertumbuhan. Ini adalah masa-masa emas kalian. Kalian bisa tambah tinggi sesuai dengan kalkulasi yang tadi udah dihitung ya. Dan kalian bisa mengoptimalkan tinggi badan kalian supaya bisa sesuai dengan target yang tadi udah dihitung. Jangan sampai disia-siain, jangan sampai kalian nanti udah dewasa, terus lempeng epifisisnya udah tertutup, terus kalian nyesel karena menyia-nyiakan masa-masa emas ini. Jangan sampai. Makanya harus sangat dioptimalkan ya teman-teman. Sekian video kali ini, semoga video ini berguna. Jangan lupa share juga video ini ke teman-teman kalian yang mau nambah tinggi badannya. Terima kasih sudah menonton. Bye!